Kalaupun nanti Bro AHY harus kehilangan Demokrat, ikhlaskanlah. Toh sudah dapat banyak selama ini di sana. Sudah kaya raya, tinggal banyakin bisnis aja nggak ada salahnya. Siapa tahu malah di sana bakatnya, bukan di politik, di mana orang harus betah bermuka dua. Hari Jumat kemarin dilaporkan kepada saya, dikirimkan surat kepada pihak KLB untuk melengkapinya. Diberi waktu, karena kami kan punya waktu 7 hari, maka kita beri waktu, mungkin Senin atau Selasa diberikan kepada kita lihat lagi. Mudah-mudahan ya kita lihat aja, lengkap atau tidak. Kalau lengkap kita teruskan, kalau tidak lengkap ya kita ambil keputusan. Oleh karenanya sejak awal kami sudah menyampaikan bahwa KLB itu abal-abal. KLB itu tidak memenuhi prosedur dan ADART yang berlaku. Oleh karenanya wajar kalau kemudian dikembalikan. Dan saya kira akan dengan cara apa lagi melengkapi gitu. Karena memang pelaksanaannya tidak sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku. Baik yang diatur oleh Undang-Undang Partai Politik maupun yang diatur oleh ADART Partai Demokrat tahun 2020. Oleh karena tentunya Partai Demokrat pimpinan Pak Muldoko akan segera melengkapi dokumen dimaksud dan akan kami sampaikan ke Kemenkumham dalam waktu yang secepat-cepatnya sehingga kepastian hukum terkait dengan Partai Demokrat bisa kita dapatkan. Saudara-saudaraku kader Partai Demokrat dari Sabang sampai Merauke dan dari Miamas sampai Pulau Rote yang telah bertekad bulat menyelamatkan Partai Demokrat dari partai dinasti, dari partai keluarga Cikeas untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat sesuai dengan namanya demokratis, terbuka dan modern yang merupakan landasan partai yang didirikan oleh para pendiri. Sekali lagi, bukan partai dinasti, oligarki yang mengarah pada tirani. Banyak korupsi di era Presiden SBY. Pegiat media sosial Denny Siregar mengungkapkan keluh kesahnya saat malu jadi orang Indonesia. Hal itu terjadi di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dilansir dari Hubs.id, Denny Siregar malu menjadi orang Indonesia lantaran pada saat kepemimpinan dan pemerintahan Presiden SBY, Indonesia sedang mengalami kehancuran. Hal itu ia ungkapkan melalui video yang diunggah saluran jejaring YouTube 2045 TV bertajuk Denny Siregar, Siapa Calon Presiden 2024. Denny Siregar mengungkapkan bahwa sewaktu tinggal di Malaysia pada 10 tahun terakhir sebelum pemerintahan Jokowi, dia sempat malu jadi orang Indonesia. Di masa kepemimpinan SBY, kata Denny, marak terjadi kasus korupsi, sehingga membuat bangsa Indonesia hancur tidak karuan. Jujur, saya harus bicara terus terang, 10 tahun sebelum Jokowi atau di masa pemerintahan SBY, Indonesia itu hancur enggak karuan. Demikian kata Denny Siregar. Saya tinggal di Malaysia dan saya malu jadi orang Indonesia pada waktu itu karena kita enggak pernah maju selain banyaknya korupsi di Indonesia. Demikian sambungnya. Kendati begitu semua berubah ketika di tahun 2014 Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden dan kemudian berhasil memenangkan pemilihan presiden atau pilpres. Dari yang semula pesimis dengan pemerintahan Republik Indonesia, Denny menjadi lebih banyak berharap bahwa Jokowi mampu membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih maju ketimbang sebelumnya. Jokowi ketika muncul di tahun 2014, saya berharap beliau adalah seorang yang mampu menancapkan tonggak Indonesia menuju pemerintahan yang akan lebih maju ke depan. Demikian tuturnya. Denny menjelaskan ketika Presiden Joko Widodo berkuasa, dia memiliki kebanggaan tersendiri terhadap Indonesia, lantaran sebagai warga negara bisa memiliki seorang presiden yang merakyat dan visioner. Sehingga saya sebagai orang Indonesia punya kebanggaan sebagai warga negara yang punya presiden yang lebih merakyat dan punya visi ke depan. Demikian kata Denny.